Kissing Mani. Maukah kau menikah denganku? Feng Yan, aku mau cium. Feng Yan, Ada apa? apa kamu tidak mau tidur bersama sayangku? Suami istri harus cium dan peluk sebelum tidur. Feng Yan, Sayong, kenapa kamu masuk kamarku lagi? Feng Yan Tianpian Tianpa baju. Aku juga mau buka baju. Dasar idiot, kamu gila ya? Cium aku. Kamu mabuk. Jangan sampai menyesal nanti. Dia sudah mati. Zheng Shao, kamu gila? Wen Yishan. Jangan lupa. Wen Si sudah tak kita menyalahgunakan jabatan untuk mengalihkan aset. Kalau dia tidak mati, kitalah yang akan mati. Tapi kamu pembunuhnya. Membenar. Siapa bilang aku membunuh? Besok seluruh Jiangcheng akan tahu. Wen Si, CEO Grup Wen, meninggal secara tak terduga. Zheng Xiao, manajer Grup Wen, akan menggantikan posisinya. Dan kamu jadi putri satu-satunya Grup Wen. Tech. Ini hadiah tunangan dari ibu, untukmu. Junonggo? Kenapa pernikahan sama sekali tak ku ketahui? Kek. Keluarga Qin memang keluarga kecil, tapi ini sudah yang terbaik dari ibu. Sampaikan terima kasih ke Tante Su. Si sakit-sakitan, nyaris mati, masih banyak tingkah. Anak pedayong topo. Berani lancang di sini? Kamu nekat ya? Barangmu jatuh. Kelihatannya agak bodoh. Tapi lucu seperti kucing. Namamu siapa? Idiot. Bodoh. Marika semua memanggil bodoh. Kamu bukan bodoh. Rumahmu di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Rumahku di sana. Pak Feng, Nyonya Su mengatakan, dia dan nona besar keluarga Qin menunggu di rumah tua. Ibu tiriku yang baik hati ini. Sungguh tidak sabar. Bukannya ingin memaksaku menikah? Aku akan nikah saja. Kissing Mani. Maukah kau menikah denganku? Kissing Mani. Maukah kamu menikah denganku? Menikah? Apa itu menikah?
Enak nggak? Benar. Menikayaku. Akan dapat banyak makanan enak. Mau enggak? Mau. Aku mau nikah sama kamu. Mau nikah sama kamu. Baik. Mulai sekarang. Aku jadi suami. Suami? Itu apaan? Suami bukanlah benda. Suami itu harus hidup. Disisimu. Menjagamu seumur hidup. Dan memberimu makanan enak dan minuman lezat. Mengerti? Kamu nanti akan paham sendiri. Oh iya. Namaku Feng Yan. Feng. Feng Yan. Benar. Bagus. Direktur Feng. Anda harus berpikir matang. Sudah lama Anda berkorban untuk ungkap kebenaran. Meski tidak kawin dengan keluarga Qin, masih banyak cara lain untuk melawan Su Fangli. Kenapa harus menikahi peri ini? Peri. Aku tidak mau mendengar kata peri lagi dari siapapun. Tapi, sudah. Urusanku bukan wilayahmu. 11e bin. Besok bawa dia ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Siap. Tuan Feng. Laporan sudah keluar. Nyonya ini mengalami benturan keras di bagian kepala. Benturan? Benar, benturan. Sekarang kecerdasannya setara anak 6-7 tahun. Ada cara pengobatannya? Saat ini hanya bisa istirahat total, tunggu darah beku di otak. Menghilang, mungkin ingatan pulih. Tuan Feng, Anda benar-benar mau menikahinya? Latar belakangnya tidak jelas, apalagi Menikahi wanita dengan kecerdasan terbelakang. Bukankah ini bisa mengurangi kewaspadaan Su Fangli padaku? Ngomong-ngomong, baru dengar pemimpin grup Wenzi, tiba-tiba menghilang. Cek kebenarannya. siap. Feng Yan. Feng Yan, aku mau cium. Kamu tidak apa-apa? Telinga Feng Yan, panas sekali. Telingaku, kenapa dingin? Pusing kesil. Kamu benar-benar tidak ingat apapun? Ingin. Sakit kepala. Sudah. Kalau tidak enggak. Jangan dipaksakan. Begini saja. Di antara kita, aku panggil kamu sayang, di luar panggil nian-nian. C'est-tu jus? Sayangku. Aku. Ya. Sayangku. Sayangku ngantuk mau tidur. Baik. Aku antarmu ke kamar. Un truc tidur. Oke, tidur. Feng Yan, Ada apa? apa kamu tidak mau tidur bersama sayangku? Suami istri harus cium dan peluk sebelum tidur. Di TV selalu begitu. Aku juga mau dengan Feng Yan tidur bersama. Sial. Baik. Kalau begitu kita tidur, tanpa lepas baju. Setuju? Baiklah. Feng Yan. Feng Yan, Ada apa, sayang? perut sayang lapar. Baik. Ayo kita sarapan. Tunggu. Ada apa Feng Yan? Sayangku. Bantu aku pakai ini ya. Tapi sayang tidak bisa. Sini aku ajari.
Dasar kucing liar. Jangan pakai kaki telanjang. Sandal. Sandal. Feng Yan. Ada nenek tua jelek. Anti-chou qui n'a pas d'attend. Feng Yan kau menikah. Kenapatidak Beritahu? Sekarang ibu tahu. Tidak terlambat. Menantu Kessil. Mau uang tidak? Bisa beli banyak permen. Mau. Aku mau makan permen. Seperti kata orang, menikahi harta karun. Grup Feng ini, harus untuk anakku. Mau uang. Harus sungkem dan sajikan teh. Tambah sujud 3 kali, baru dapat uang. Mengerti? Baik. Nian-nian sujud. Semoga nenek tenang di sana. Turut berduka. Dasar peri. Koberani Kutuk Akumati? Aku tidak. Di TV ku lihat. Orang sujud seperti itu untuk memberi berkah. Cantik. Ko Sangajaya? Siapa si cantik? Aku Nian-nian. Nenek adalah si cantik. Halo si cantik. Kamu yang lebih cantik. Aku Nian-nian. Kamu si cantik. Anti-Su. Nian-nian masih anak-anak. Tac perlu d'hypermazalakan. Benar-benar, peri tak pantas. Anti-Su. Nian-nian istri resmiku. Jika kedepannya, ku dengar lagi, Ko sebu diaperi. kelinci terpojok. Juga bisa menggigit. Ku. Nenek tua. Yunku. Orang dewasa tak boleh bohong. Nanti jadi kepala batu. Uang ini untukmu. Feng Yan lihat banyak uang. Beli permen untuk Feng Yan. Ibu. Siapa yang bikin ibu marah lagi? Ya siapa la Jikalo Bukan? Feng Yan dan istri barunya yang cantik jelita itu, dia berani-beraninya mengutukku mati. Bahkan dia menyebutku wanita cantik. Benar-benar membuatku naik darah. Ibu tenang saja. Mereka takkan bisa menikmati hidup lama lagi. Sekarang pemilik grup Wenzi, menghilang misterius. Saat ini diambil alih adik tirinya dan tunangannya. Aku sudah menjalin kontak dengan mereka. Asal proyek Sijia berhasil kita raih. Aku akan punya posisi kuat di keluarga Feng. Bagus. Memang anak kandung ibu? 2 hari lagi. Ikan kuatakan pesta kemenangan. Nanti. Direktur Zheng akan umumkan kabar ini langsung. Sayang. Kamu mau yang mana? Aku mau makan kue. Baik. Sayang makan dulu sendiri ya. Direktur Feng. Pemilik grup Wenzi, benar-benar menghilang. Sekarang diambil alih tunangannya, Zheng Xiao. Anak kedua keluarga juga berkolaborasi. Dengan Zheng Xiao rebut proyek geologi kita. Zheng Xiao. Sayang. Kamu kenapa? Kepalaku sangat sakit. Jangan mendekat. Sayang. Aku antar kamu ke rumah sakit, baik? Jangan takut. Sayang jangan takut. Sayang, kepalamu masih sakit? Sudah tidak sakit sayang. Sudah sembuh sayang. Benar-benar tidak apa-apa. Sudah baik.
Proyek si Jia harus dilepas. Serahkan ke Zheng Xiao untuk melanjutkan. Bisa mulai akuisisi saham grup Wen. Feng Yan, Saillant. Kenapa kamu masuk kamarku lagi? Feng Yan tampan tanpa baju. Aku juga mau buka baju. Feng Yan wanginya enak. Sayang Saka. Aroma tubuh Feng Yan. Jangan macam-macam. Cepat kembali tidur yang manis. Baik. Saillant. Kamu tahu sedang melakukan apa? Cium dulu, baru. Boleh tidur. Siapa yang mengajarimu ini? Di TV kakak-kakak selalu. Cium dulu baru tidur. Lagi pula di TV bilang, kalau suka harus cium. Sayang suka Feng Yan. Sialan. Siapa yang kasih tontonan ini? Kalau sayang sudah cium Feng Yan, tidak boleh lagi cium pria lain. Mengerti? Sayang tidak cium orang lain. Baik. Cepat kembali ke kamar tidur. Ya. Hari ini pesta perayaan putra saya. Cepat bawa, nyonya muda ikut hadir. Baik. Ai Greco. Cepat. Tuan Feng Zheng Xiao mungkin sudah. Tuan Feng, darurat. Istri Tuan di bawah Su Fangli. Apa? Bergerak. Kudengar putra sulung keluarga Feng menikahi gadis cantik. Kukira cuma rumor. Tak disangka, ternyata benar cantik. Kalau menurutku, warisan keluarga Feng seharusnya ke putra kedua. Nyon. Mari bermain permainan. C'est-tu jus? Kalau kamu menang, aku kasih makanan enak. Eyo. Anjing, kemari. Dia suka mengambil tulang. Cepat ambil dengan mulut. Ya, ini akibat melawan aku. Enak banget. Bukan suruh bawa pakai mulut? Cantik ya tetap cantik. Kayaknya dia terlalu bodoh sampai nggak ngerti. Apa sih, bawa pakai mulut? Iya betul, suruh jadi anjing ya jadi anjing. Bener kan? Jadi anjing gak asyik. Aku mau naik kuda-kudaan, kamu jadi kudanya. Aku yang naikin kamu. Dasar idiot, kamu gila ya? Cepat minggir dari sini. Geek. Bully, masih berdiri ngapa? Cepat usir dia dari sini. Janjimu nggak ditepati. Kan kamu yang mau temani aku main? Nyon. Feng Yan. Feng Yan. Tante Chou. Ngajak Nian-Nian ke pesta. Kenapa nggak kasih tahu dulu? Feng Yan. Lihat nih pesta yang udah berantakan. Diancurin si bodoh ini. Muka keluarga Feng sudah tercoreng semuanya. Bukannya bully ini. Berkurang ajar ke atasan. Menghina Nian-Nian di publik. Yang mempermalukan keluarga Feng. Bully Kuma ne menama. Dia tadi mala. Naikin aku kayak kuda. Nian-Nian masih anak-anak. Apa ibu mau menuntut balas ke anak kecil? Camus. Aku. Nyon. Mau pulang? Atau lanjut main? Lanjut main? Baik. Aku antar ganti baju. Baju yang cantik. Ok. Ini juga salahku. Nian-Nian selalu merengek. Mau main cepat.
Akulupa sur Upe. Antar dia ganti baju. Nggak usah. Aku sendiri yang antar. Tuan Feng. Feng Yan. Pelayan yang antar ganti baju, lebih gampang. Kalau sibuk buruan sana. Nyonya besar silakan. Feng Yan tenang. Nian gak apa-apa. Sebentar lagi balik. Dadah. Atia. Nyonya. Pergilah. Nenek tua jahat. Camus. Nian. Sebenarnya kau harus panggil aku ibu. Baiklah nenek jahat. Kau. Nian, kamu dan Feng Yan biasanya ngapain di rumah? Feng Yan. Dia suka kasih aku kue kecil. Temani aku nonton TV. Dia juga tidur sama aku. Jangan-jangan Feng Yan beneran suka sama si bodoh ini? Kayaknya bukan cuma jantungnya yang sakit, otaknya juga bermasalah. Kalau Feng Yan baik ke Nian harusnya juga baik ke Feng Yan dong. Tentu saja. Akhir-akhir ada orang jahat mau celakai Feng Yan. Tugas Nian ke depannya adalah catat tiap hari Feng Yan kemana dan ketemu siapa saja. Lapor ke aku. Kalau ada yang mau celakai Feng Yan, aku bisa langsung kirim bantuan. Hari ini kau bohong ke Nian gak akan percaya lagi. Dazar, peri palsu. Aku sudah terlalu baik pada kau. Pikir Feng Yan beneran suka sama si peri palsu seperti kamu? Lebih baik kamu patuh pada perintahku. Kalau sampai kamu diusir, nggak ada yang akan kasihan. Bohongi Nian, pukul Nian pula. Feng Yan bilang, kalau ada yang ganggu Nian, harus kubalas 2 kali lipat. Berani kopukulaku. Lihatlah bagaimana aku menghancurkan. Dasar peri, mau mendominasi aku? Bully. Wenei, tidak mungkin. Dia seharusnya sudah mati. Ada masalah, Tuan Zhang? Benar. Itu benar-benar dia. Direktur Seng, kamu kenal bidadari ini? Bidadari. Ternyata bidadari ya. Dasar bodoh. Nenek gak keberatan pura-pura bodoh. Temani kamu main-main. Kamu. Direktur Seng. Berani-beraninya kau pukul aku? Bukan aku yang mukul. Yang. Kamu membunuh. Kamu pembunuh. Direktur Zhang ternyata pembunuh. Bina siapa? Katanya Wenzi mantan direktur Wen Group. Hilang secara misterius. Bisa jadi dia yang membunuh. Memang benar. Nona Wen ini yatim piatu. Gak punya orang tua. Aku sudah diperiksa polisi. Seledaki, jangan asal ngomong. Kamu siapa sebenarnya? Nian. Aku Nian. Nian. Kenapa di lengan ada tanda lahir bunga sama persis dengan Wenzi? Kenapa ada yang sama dengan Wenzi memiliki tanda lahir berbentuk bunga? Ini tanda lahir. Ya. Tanda lahir ini sudah ada sejak kecil. Tak kira gurauan kecil, dia malah serius. Dulu kenapa tak perhatikan? Jimmy Meng tak mencintai aku. Benar juga. Dia mungkin masih hidup. Dasar bidadari. Aku peringatkan kau. Kalau masih mengoceh,
Lidahmu kupotong. Bukan Nian bilang. Ini, kata bidadari cantik. Lihat. Di kepala ada darah. Banyak darah. Nian bawa kau perbannya? Penjaga. Bawa bidadari ini pergi. Direktur Zheng. Dasar sampah. Sejak sebulan lalu. Kau ambil paksa perusahaan Wen. Kolusi dengan Wen Yisuan. Tabrak aku. Sampah sepertimu. Harus mati. Lihat wajah bersalah Direktur Zheng. Jangan-jangan Wen Zi memang dibunuhnya? Mungkin saja. Tidak. Aku tak membunuh Wen Zi. Dia mati karena kecelakaan. Dia iri kemampuan aku. Sampai matapan gangguaku. Keluarga Feng. 3 kilyarkan orang gila. Kenapa tak antar ke RSJ? Benar. Orang gila, ini kalal marah. Bisa-bisa membunuh. Persis. Kok keluarga Feng biarkan orang hina begini datang ke pesta? Ayah. Cepat bawa wanita ini ke RSJ. Berani ada yang sentuh. Berani-beraninya. Ini orangnya yang selama aku amnesia. Jadi suami sambunganku. Suamiku, cepat selamatkan Nian. Nian diculik suamiku. Suamiku, mereka ganggu Nian. Mereka juga memukul Nian. Nian. Kepalaku sakit sekali. Mereka orang jahat. Siapa yang sakiti istriku? Ya mereka ini. Mereka juga bilang mau memasungku di rumah sakit jiwa. Mereka mau pisahkan aku dengan suami. Tidak mau. Aku tak mau berpisah dengan suami. Nian Jongon t'accute. Suamiku. Aku akan selalu menjaga. Kek, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Dia yang memfitnah Direktur Zheng di depan umum dan memukul Direktur Zheng. Mambunu? Nian. Kau memukul orang? Tanganmu sakit? Kek. Tidak. Bukan Nian yang memukul. Ada bidadari cantik yang menyuruhku memukul. Dia juga yang menyuruhku bicara. Kau wanita tak berpendidikan. Berani memfitnah. 11e bin. Fengyan, kau hila? Kau rela demi bidadari ini musuhi keluarga Wen? Berani kau, pelayan, pukul aku, kakak. Ini hasil didikanmu? Sebagai anggota keluarga Feng, tak hormat saudara ahina kakak ipar. Tamparan ini pelajaran untukmu. Oran Seiya. Bukan sembarang kau ganggu. Fengyan. Apayong kulakukan? Kau tega karena orang luar memukul adik sendiri? Ini semua salah si pembawa sial. Buat kalian bersaudara. Jadi Musuan. Sudah kukatakan, kelinci terpojok pun bisa menggigit. Kalian yang keterlaluan. Kau. Tidak boleh. Jangan bikin dia marah. Dia pegang 20% saham grup Feng. 20% saham. Antar nyonya pulang. Jangan sentuh aku. Aku bisa pergi sendiri. Feng Yan, tunggu saja. Asalkan Putrak memenangkan proyek si Jia. Ku akan merangek padaku nanti. Proyek si Jia. Zheng Xiao juga mengincar proyek ini. Semuanya jadi semakin menarik. Tuan Feng, aku. Xiu Zhengso berkuasa ya. Berani mengganggu istriku? Panjaga. Usir dia. Mulai sekarang, dilarang muncul di keluarga Feng. Ini artinya, putra tertua keluarga Feng memutus hubungan dengan keluarga Wen. Keluarga Wen sekalipun tak mungkin bisa lawan keluarga Feng dari 4 klan besar. Keluarga Wen tamat sudah. Tuan Feng, kau benar-benar mau lawan Wen hanya demi wanita ini? Meski keluarga Wen tak sehebat Feng, tapi tetap termasuk top 100 orang terkaya ibu kota. Apa hakmu mewakili Wen? Kau. Pria ini.
Nian Nian. Nian Nian. Sayang, Gnagnan le là. Ayo pulang. Ayo pulang. Feng Yan, kau tunggu nasibmu. Begitu Zheng Xiao ambil alih proyek Xijia, bantu aku duduk sebagai direktur. Akan kubuat hidupmu sengsara. Saillant. Ini agak sakit. Taon ce bantard. sakit. Sayang mau ditiup lukanya. Jangan manja. Aku panggil Nani Wang obatimu. Tak kesangka Tuan Muda Kelu Argaphone. Masih pria polos. Aku Wenzi. Besok temui aku di Plaza Yi. Nyonya, Anda mau pergi? Siapa kamu? Nyonya, saya pelayan baru. Panggil saja Mama Wang. Tuan Muda sedang keluar. Saya yang akan merawat Nyonya. Nian-Nian mau main keluar. Tidak boleh. Tidak boleh. Perintah Direktur Feng. Tanpa perintah beliau, Nyonya tak boleh keluar. Aku mau main keluar. Aku mau main keluar. Telepon. Telepon suami. Telepon boleh. Ayo telepon sekarang. Suami, Nian-Nian mau. Main keluar, main keluar. Rapat hari ini selesai. Semua boleh bubar. Ada apa dengan Nian-Nian? Sakit perut mau ke toilet. Bec, Pergila. Aku tunggu di sini. Baik. Ani benar-benar Anda, Wenzong, bagus sekali. Ini benar-benar berkat dari surga. Wenzong, apakah itu si Zheng Xiao yang mencelakaimu? Jika benar, aku pasti akan membuat anak brengsek itu hanker berpingkeping. Bagaimanapun hidup diselamatkan olehmu saat itu. Tidak perlu. Dendamku sendiri, akan kubalas sendiri. Apakah barang yang kuminta sudah dibawa? Corrupt Function mengadakan tender di Lanyuan Yaju. Bos di balik layar mereka juga akan muncul saat itu. 3 hari lagi. Aku ingin berpartisipasi sebagai putri angkat dalam tender. Mengapa demikian? Aku tidak ingin orang lain tahu identitasku yang sebenarnya. Lagi pula, keikutsertaanku dalam tender kali ini adalah untuk sengaja menaikkan harga. Membuat rantai dana perusahaan putus, membekukan rekening perusahaan. Lalu, Zheng Xiao pada akhirnya, bagaimana jika dia tidak minawar? Dia akan minawar. Jika dia tidak minawar, para pemegang saham perusahaan tidak akan melepaskannya. Mengerti. Sudah lera. Jika tidak segera kembali, seseorang akan khawatir. Kalau begitu, aku pergi dulu. Bah. Mana orangnya? Kenapa lama sekali belum keluar? Pak Direktur, sudah kami periksa toiletnya. Nyonya memang tidak ada di sana. Mungkinkah Nyonya saat keluar tadi? Cepat cari sekarang. Meski harus membongkar gedung Ida, Nian-Nian harus ditemukan. Siap. Rekaman CCTV menunjukkan, Nyonya sama sekali tidak masuk toilet. Lokasi Nyonya tidak bisa ditentukan dengan pasti.
Kak, aku menemukan suamiku. Dia ini orangnya. Dia suamiku. Sudah ketemu ya? Kalau gitu saya permisi dulu. Sayang, akhirnya ketemu, Nian-Nian. Nian-Nian. Kapan kamu mulai memanggil Suami? Tidak sekedar panggil, suami oleh Nian-Nian. Aku lihat di TV, kakak-kakak selalu panggil begitu. Kamu ini sebenarnya siapa? Bodoh beneran atau pura-pura? Dan kenapa kamu bohong? Apa maksudmu? Bawel. Bawel amat sih. Nian-Nian tidak suka yang bawel. Baiklah. Kebetulan sekali. Bisa bertemu Tuan Feng dan Nyonya. Ada perlu apa? Saya datang untuk kejadian lalu. Membawa kelang bernilai $10 juta untuk Nyonya, sebagai permintaan maaf. Lihat, ini kalung yang kubeli. Dengan 10 juta rupiah. Cantik kan? Kau beli kalung semahal itu. Hanya tahu menghamburkan uang. Kenapa merah? Ini hadiah ulang tahun ke-23, untukku sendiri. Uangku sendiri yang kugunakan. Urusanmu apa? Ternyata bukan aku yang tak pantas. Tapi di matamu aku tak berharga. Jorok. Apa maksudmu ini? Anjing, berani menggonggong di hadapanku? Suamiku bilang, Nian tak boleh menerima barang dari pria lain, apalagi sampah. Kau. Suamiku akan marah. Sejak kecil, tak pernah dahina begini. Perempuan ini berani melawanku berkali-kali. Nyo. Kau suka kalung ini? Nian Saka. Kalung ini setara grup Wen seluruhnya. Wanitaku tak perlu barang dari pria lain. Nyonya pasti tak. Liontin ini Sebenarnya cap perusahaan. Setara dengan bertemu direktur utama. Direktur menghadiahkan seluruh grup fashion ke Nyonya. Lihat. Ini dari suamiku. Hadiah untukku. Jauh lebih bagus dari punyamu. Bermain denganmu seperti main anjing. Sayang, aku mau permen. Wajah seperti ini. Mana mungkin Wensi? Pasti Saladenga. Pasti. Persiapan lelangnya sudah selesai? Presiden Direktur, kami sudah siapkan ruang VIP. Seluruh area lelang sepenuhnya dalam kendali Anda. Kerja bagus. Siluet ini mirip si kucing liar kecilku. Dia siapa? Nona ini terlihat asing, mungkin jarang hadir di acara begini. Tuan Feng. Perlu saya selidiki? T'accusa. Siapa orang itu? Masih pakai topping pula. Pasti mukanya jelek. Tapi bodinya seksi banget. Cantiknya nggak main-main. Direktur Zeng, tender kali ini, sepertinya Anda sudah yakin menang. Saya ingin lebih dulu. Ucapkan selamat pada Direktur Zeng. Terlalu sok tahu, Direktur Sang. Postur tubuh ini mirip sekali dengan peri itu. Mungkin dia belum mati? Anjing baik tidak akan menggelanji jalan. Kok bicaramu kasar sekali? Ini kan bukan pesta topeng. Pasti mukanya mengerikan. Makanya pakai masker. Tapi masih lebih cantik dari...
mengaku lebih cantik dari Nona Wen. Itu keterlaluan. Nona Wen adalah wanita tercantik di kota Jiangcheng. Dandanannya keterlaluan. Pasti bukan. Darazen keluarga baik-baik. Pinggang ramping kaki jenjang. Wanita ini benar-benar barang langka. Nona Wen. Kau berbeda sekali dengan kakak. Hidupmu bergantung pada pria. Sekelebat apapun bajumu, tetap terlihat murahan. Dasar peri. Ku buat mulutmu babak belur. Tuan Feng, mengapa membantu wanita ini? Bolehkah saya berkenalan dengan Nona cantik ini? Pergi sana. Kau ini perempuan, jangan pura-pura. Baju yang kau pakai ini, bukankah untuk menjual diri? Cantik tapi galak ya. Musuhi keluarga Feng Dan Wan. Perasa dia sendirian. Mana bisa selamat? Benar. Berani beraninya kau menyerang Feng Ershao. Sudah diberi keberuntungan, masih tak tahu diri. Kalau keberuntungan ini, kau mau terima? Kau ini. Wanita penjual yang manis, berani memukulku. Hari ini akan kuajar. Kau baik-baik. Tak tahu terima kasih. Bawa dia pergi. Lepaskan bajunya, buang dia keluar. Siapa yang berani sentuh? Kalau kau sentuhku, kalian semua akan kena getahnya. Dia sangat percaya diri. Jangan-jangan ada dukungan kuat. Tidak mungkin semua orang kaya. Di Jiangcheng ada di sini. Mana mungkin ada? Aku Marga Feng. Marga Feng? Jangan-jangan keluarga terkemuka di kota utara. Feng dari klan Feng? Apakah dia benar? Putri keluarga Feng, keluarga Feng di wilayah utara. Pengaruhnya sangat besar. Bisa dibilang menguasai segalanya. Keluarga Feng sudah turun-temurun ratusan tahun. Keluarga kuno. Bagaimana mungkin kau bisa? Kenapa aku tak boleh? Kau bilang bermarga Feng. Kebetulan hari ini ada yang pernah bekerja di grup Feng, eksekutif senior. Panggil Direktur Jiang. Suruh dia verifikasi Nona Feng ini. Apakah keturunan keluarga Feng? Dui. Akan kulihat, sampai kapan kau bisa berpura-pura. Direktur, jangan-jangan wanita ini benar keturunan Feng? Generasi ini keluarga Feng tak punya putri. Lalu gadis ini masih berani berbohong? Bohong seperti ini mudah, terbongkar. Lanjutkan pengamatan. Kabarnya ada yang mengaku putri grup Feng. Siapa itu? Direktur Jiang, dia orangnya. Dialah yang pura-pura jadi putri keluarga Feng. Tangkap dan hukum dia. Hancurkan kaki si peri palsu ini. Harry. Berani beraninya kau. Apa-apaan ini? Berani pura-pura jadi putri keluarga Feng? Siapa bilang aku palsu? Aku diangkat sebagai anak oleh kakek Feng. Anak angkat? Anak angkat macam apa? Keluarga Feng di Beicheng. Lagi pula, tak ada kabar soal kakek Feng mengangkat anak. Benar, Pak Jiang. Anak angkat apaan? Dia jelas menipu Anda. Dasar keras kepala. Tak tahu diri. Lihat dulu diri. Kau pikir siapa dirimu? Mana mungkin kakek Feng mengangkatmu? Gerakannya ini sudah bisa? Sudah, Tuan. 11e bin. Selidiki identitas wanita ini. Telepon Mama Wang. Tanya ada di kamar tidak? Anda curiga, wanita ini. Jangan banyak omong. Dasar otakku bebal. Jika dia benar, istri Anda, berarti bos besar, selama ini, dipermainkan istri sendiri. Pak Jiang, kalau saya adalah Anda, langsung telepon kakek Feng. Daripada nanti, urusannya jadi merembet, sampai karirmu hancur. Oke, saya akan telepon sekarang. Biar lo mati puas. Pak Feng. Ada cewek di sini. Mengaku sebagai. Betul, dia anak angkat saya. Saya yang suruh angkat lelang proyek itu. Iya.
Masa iya sih dia? Anak angkat Feng He, nggak mungkin. Sama sekali nggak. Pak Jiang, dia bohong ya? Sudah kuduga, cewek kayak gini mana mungkin anak angkat kakek Feng. Desar. Berani nipu gue. Elu Takuma. Orang tak jelas asalnya. Sakjadi. Putri keluarga Feng. Hari ini gue akan bersihin sampah. Kurang ajar, berani lancang ke nona besar. Bocah kurang ajar berani ganggu nona besar. Perintah Tuan Feng. Siapa yang berani ganggu, kakinya akan dipatahin. Kita mulai dari elu. Chen Gan. Rest dia. Ini surat untuk staf dari wanita itu. Sudah dipastikan ini undangan. Yang kita berikan Kilo Aga Feng. Apa kabar dari Nani Wang? Sudah menghubungi Nani Wang. Nyonya memang tidak ada di rumah. Nani Wang sudah mengirim pencari. Si kucing liar kecilku. Semakin menarik saja. Rest dia. Bagaimana dengan Nyonya? Perlu saya ke sana? Tidak perlu. Si kucing liar ini cari pelindung hebat. Saatnya beri pelajaran. Nyonya memang spesial. Di hati Presdir. Kalau orang lain berani bohong padanya. sudah jadi makanan anjing. Director Zhang. Dia putra kedua keluarga Feng. Jika kau patahkan kakinya, tidak tekut keluarga Feng membalasmu? Cuma anak haram, keluarga Feng. Pantaskah disamakan dengan putri Feng? Kau. Bawa dia pergi. Saya. Jangan nodai mata nona Feng. Chen Gan. Jangan mendekat, bagaimana mungkin dia? Cepat minta maaf ke Nona Feng. Nona Feng baik hati. Kalau kau tulus minta maaf, pasti akan dimaafkan. Maaf. Aku buta, berani menghina. Sudah minta maaf, masih memukulku? APA. Minta maafmu, harus kuterima? Kau. Kakak. Lelang tender segera dimulai. Selamat datang di acara Lelang Proyek Pinggiran Barat. Harga awal lelang 500 juta. 7 juta. 10 juta. 20 juta. 70 juta. Wanita ini sengaja mengacau. Keluarga Feng lama di kota utara. Ngapain butuh tanah ini? Zheng Xiao. Weni Xuan permainan kita baru saja dimulai. 100 juta. Ada yang mau menambah? 100 juta sekali. 100 juta 2 kali. 100 juta 3 kali. Kerja. Sembunyiin apa? Di kartu ini ada 100 juta. Ini mahar yang kukumpulkan. 100 juta. Tiji, kamu terlalu baik padaku. Zheng Xiao, kamu memang mau pakai maharku. Sayangnya, harapanmu akan gagal. Wenyi, tak disangkakan, aku pakai uang mahar yang kau kumpulkan sendiri, untuk mengakuisisi lahan barat ini. Lahan ini memang, yang paling kau incar, sekarang aku yang merealisasikannya. Pembayaran gagal. Master Hill, kartu ini seharusnya, berisi 100 juta yuan. Wenyi SI Bidadari, tak mungkin membohongiku. Direktur Zheng, jangan-jangan ini bukan kartumu? Coba lagi. Pembayaran gagal. Ini mustahil. Sama sekali tak mungkin.
Pembayaran gagal. Wen Shi Si Bidadari. Sampai mati pun masih menjebakku. Direktur Zeng, bisa tidak kau benar-benar menyediakan 100 juta ini? Tak bisa bayar ngapain ikut lelang? Aku baru ingat, kartu ini dibuat 2 tahun lalu, saat Direktur Wen ke kantorku. Tujuannya untuk mengumpulkan mahar. Kalau begitu Direktur Zeng, sungguh tak tahu malu. Memakai uang mahar perempuan. Kabarnya sejak Direktur Zeng mengambil alih Grup Wen, perusahaan terus merugi. Grup Wen jangan-jangan akan bangkrut. Siapa bilang Grup Wen bangkrut? Hari ini juga akan kubuat bangkrut. Ada masalah dengan ucapan saya, Direktur Zeng mau membangkrutkanku. Lebih baik kau pikirkan nasibmu sendiri. Peraturan lelang Feng Shang. Siapa yang membatalkan tawaran, besok akan diumumkan nasional. Dengan identitas lengkap, bank akan memblokir semua asetnya, dan dapat blacklist industri. Hari bahagiamu, Direktur Zeng, akan segera berakhir. Tidak. Tak boleh. Aku tak bisa di blacklist. Aku sudah berkorban banyak. Tak boleh di blacklist. Kalian, kakak Xiao belum di blacklist. Sudah mau menghinanya, tak tahu malu. Sepertinya hari bahagia Zheng Xiao benar-benar akan berakhir, kecuali ada yang mau mengambil alih. Tapi, siapa di sini yang bisa langsung menyiapkan 100 juta? Kecuali. Ya. Yang bisa langsung menyediakan 100 juta, hanya wanita ini. 100 juta bagi keluarga Feng, hanya setetes air di lautan. Nona Feng, karena kau juga ingin lahan barat itu, bagaimana kalau kau? Kakak Xiao, kenapa kau minta pada bidadari ini? Ikan cepat sekali memakan umpannya. Boleh? Aku bisa mengambil alih. Tapi aku mau 5% saham Wen yang ada di tanganmu, Serda. Kamu harus beri dia pelajaran. Sirujia berlutut minta maaf. Sampai aku puas. Wen Yuxuan, Zheng Xiao. Akan kubuarkan kalian merasakan sakitnya dikhianati orang tercinta. APA. Direktur Zheng pikir menampar Nona Wen sekali. Lalu semua selesai? Jangan lupa, Nona Wen tadi mengatai sebagai perebut suami. Mau suruh aku berlutut minta maaf. Bahkan mau copot bajuku. Kau Si Bidadari jangan menghasut hubunganku dan Kak Xiao. Kak Xiao. Jangan-jangan Nona Wen dan Direktur Zheng adalah sepasang kekasih? Jangan asal ngomong, Kak Xiao tunangan kakakku. Tommy, ya ampun. Rupanya kakak ipar dan adik ipar. Main serong? Damn. Wah, mainnya seru sekali. Nona Feng, aku dan Wen Yisuan, serta kakaknya Wen cuma tumbuh bersama di panti asuhan sejak kecil. Dia suka memanggilku Kak Xiao. Cuma itu saja. Jika Direktur Zheng tidak bisa langsung bayar, atau cari pengambil alih, saya harus keluarkan larangan dan bekukan semua aset atas nama Direktur Zheng. Hitung mundur 5 detik. 5. Pak Zheng, kesabaranku ada batasnya. 4. Sepertinya Pak Zheng tidak punya niat baik. Kalau begitu, tidak usah. Nona Feng. Sepertinya Pak Zheng sudah memutuskan. Ini Simua Demi, kebaikan Grup Wen. Saya yakin Nona Wen pasti bisa memahami kesulitan Pak Zheng. Benar. Aku juga demi Grup Wen. Kakak Xiao, kamu tidak akan menyakitiku kan? Kamu yang bikin Nona Feng marah. Kamu ini bidadari. Tak beratak. Nona Feng. Sekarang puas? Ku beritahumu, aku sengaja membuatmu mendekati. Semua untuk momen ini. Rasanya dimanfaatkan oleh orang tercinta. Bagaimana rasanya? Siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak mungkin dia. Ini mustahil. Proyek si Jia akan kumiliki.
Pembayaran berhasil. Besok akan kukirim orang ke grup Wen ambil kontrak transfer. Ini baru langkah pertama. Tunggu seranganku berikutnya. Dia kembali. Ini kakak. Orang ini adalah kakakku. Sayang. Wen Zi sudah meninggal. Kau mengerti? Beberapa orang. Dia terlahir beruntung. Sedih pun ada yang menghibur. Tak seperti aku yang tak punya apa-apa. Berhenti minum. Kasih ke aku. Enya. Kamu siapa sih? Urus dirimu sendiri. Karena aku suamimu. Tahu tidak siapa suamiku? Kamu. Bawa rambut ini ke Bank Gen. Ambil data genetik Wenzi. Cocokkan dengan Nia. Begini laporan keluar. Langsung bawa ke aku. Tuan Feng Kuriga. Nyonya adalah Wen Zi? Ya, Tuan Feng. Berapa banyak sih anggur yang diminum nyonya ini? Jangan berisik. Wangma. Buatkan su Pangui dans ma butte. Baik, sekarang juga pergi. Cium aku. Kamu mabuk. Jangan sampai menyesal nanti. Ini benar-benar dosa. Ini. Pintunya kok tidak dikunci? Amitabha, Amitabha. Aku sampai tidur dengan Feng Yan. Wajah cantik memang bisa bikin orang lalai. Nyonya yang bertubuh mungil ini, Direktur Feng tidak tahu menahan diri. Nyonya, minumlah sup ini untuk memulihkan tenaga. Sayang cul. Sebentar kita ke rumah sakit. Rumah sakit? Apa itu rumah sakit? Kucing liar masih bisa pura-pura. Rumah sakit itu, tempat berobat dan disuntik. Suntikan? Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku tidak sakit. Suntikan sakit. Bukan kamu yang berobat. Feng Shi, kakinya patah dipukul orang. Sekarang terbaring di rumah sakit. Kita kakak dan kakak iparnya, jadi harus menjenguk, melihat keadaannya. Kaki patah? Dia pantas dapat itu. Tunggu, aku pulang bagaimana tadi malam? Kakern ini, jangan-jangan aku yang mencakar? Wen Zi, kamu benar-benar bidadari. Sayangku. Baiklah, ayo pergi. Wangma. Siapkan untuk Nyonya, hadiah kunjungan. Baik. Tidak perlu, sayang. Aku sendiri yang siapkan. Oh, baiklah. Feng Shi. Aku akan menyiapkan untuk hadiah yang takkan terlupakan. Sudah sakit lagi? Busu, apa kata dokter? Anakku yang malang. Tadi dokter bilang Feng Shi, kaki ini sudah tidak bisa sembuh.
Ini semua salah si cantik ini. Sejak dia datang ke rumah kita, rumah jadi tidak pernah tenang. Dia pembawa... Cukup. Yang mematahkan kaki Feng Xi, jelas-jelas keluarga Feng. Buo. Kenapa salahkan Nian Nian? Mon gapa a cul-tac boleh menyalahkannya? Sejak dia masuk ke keluarga ini, kalian bersaudara, saling menyakiti sendiri. Sekarang, Feng Xi kehilangan satu kaki. Aku akan tetap salahkan dia. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kakak, masih membelanya juga. Apa perkataan ibu salah? Kalau bukan karena dia, mungkin kakiku tidak akan patah. Dia biang keladinya. Kalian takut pada keluarga Feng, lalu melampiaskan ke Nian Nian. Kalian anggap aku mati? Wanita cantik tak jelas asalnya. Apa bagusnya? Kenapa kau bela dia? Sayang. Jangan marah sayang. Nian Nian. Nian Nian sudah siapkan hadiah untuk Feng Xi. Hadiahnya mana? Adia. Hadiahnya di luar. Juhua, kamu berniat apa ini? Mengutuk anakku mati? Apa isi kotak ini? Baju kematian. Kau benar-benar ingin anakku mati. Ya, aku, hari ini kamu kubunuh. Ibu. Bibichou, anti-camp ini. Nian Nian tidak. Nian Nian lihat di TV. Kakak-kakak selalu kasih hadiah seperti ini. Lia warna-warni ini. Cantik sekali. Pergi. Semua pergi dari sini. Kami sedang bermain permainan siram air. Cantik. Memang cantik. Bu. Kamu ngapain? Menyiram air panas? Nek, kami cuma main permainan siram air. Jangan siram. Jongon. Seram. Ya ampun, putriku, dasar malaikat kecil. Kamu ini, bagaimana bisa kau memberi yang Master Feng? Krisan dan Bayu Kafan. Mirka Barani menyakiti Feng Yan. Kenapa? Menurutku, di TV kakak-kakak selalu begini, kasih hadiah. Gimana? Aku belajar dengan baik? Nyonya, Krisan dan Bayu Kafan itu untuk orang yang sudah meninggal. Mati. Dijelaskan juga tak paham. Hadiah nyonya kali ini bagus, tapi lain kali jangan lagi ya. Zetuyu. Halo, Direktur Wen. Judul dari tim marketing kami. Sudah saya kirim untuk review. Bagaimana? Bagus. Siapkan buzzer untuk komentar tentang masalah maharnya. Ok, lalu? Sebelum pulang dari lelang, ku beri kartu nama ke Zheng Xiao. Maksud Anda? Agar dia mengira aku menyukainya. Besok lusa akan ku minum ke pesta ulang tahunku. Direktur Wen, Zheng Xiao itu Lisik. Anda? Tenang, aku tahu batasan. Ada tugas lain? Atas nama keluarga Feng, pesankan hotel untukku. Lalu siapkan beberapa orang untuk membantuku. Saya. Ada hasil? Siapa sebenarnya yang bocorin malam itu? Belum ketemu sumbernya. Akun resmi kita sudah kebanjiran komen. Hebat. Tim PR ngapain aja? Katanya apa? Mereka bilang, Pak Zheng hidup ngandalin mantan. Pakai mas kawin mantan. Katanya ini karma. Saham perusahaan kita terus jatuh. Kalau sampai limit down, kita bangkrut. Kuberi waktu 24 jam. Untuk bersihin isu ini. Gak bisa? Mengundurkan diri. Pergi. Bankrupt. Asal bisa dapatin Nona Feng, taklukkan keluarga Feng. Zhang Cheng akan di genggaman kita.
Di acara lelang Feng Sang kemarin, Direktur Zeng dari Grup Wen gagal bayar harga fantastis, hingga hampir di blacklist. Dibeli jutawan misterius tadi malam. Kartu hitamnya ternyata atas nama mantan CEO Wen, Wenzi. Dasar gak sabaran. Nyonya mau kemana? Kembalilah. Ya ampun, kasihan. Putri Feng? Cuma mainan di tangan. Tuan Feng, hasil kuartal ini dibanding kuartal lalu. Halo Buang, ada apa? Nyonya kabur dari rumah. Beliau kabur. Tenant Buang. Dia pasti akan kembali. Investigasi yang kuminta, sudah ada perkembangan? Sedang dalam penyelidikan. Setelah laporan keluar, akan segera dikirim ke ponsel saya. Baik. Rahasiakan pengawalan untuk Nian. Jangan sampai dia terkena bahaya sedikit pun. Siap. Direktur Zeng. Tak menyangka datang sepagi ini. Pelayan, berikan pada nona ini. Kalau baju saya tidak sangkan. Ini, dan yang ini juga. Nona Feng pesan sebanyak ini? Mampukah Anda menghabiskannya? Maaf ya, saya suka mencicipi setiap. Pasti Direktur Zeng tidak. Maragon? Masa mungkin. Silakan pesan sebanyaknya. Cukup dulu segini. Oh iya. Tambahkan 1 porsi kue coklat tanpa coklat. Anda juga suka yang tanpa coklat. Untuk kue coklat? Iya, sejak kecil sudah suka. Ada masalah? Tidak, saya hanya. Mantan pacar saya juga suka. Mantan pacar. Dari grup Wen itu, mantan Direktur Wenzi. Katanya dia sudah meninggal. Wenzi memang sudah tiada. Turut berduka cita. Omong-omong, Tuan Zheng. Sekarang panggil aku Nian. Feng Nian. Nian. Kamu juga bernama Nian? Ada masalah? Tidak apa. Terima kasih. Kamu Wendy? Tidak, kamu bukan dia. Dia sudah mati. Ada apa dengan Tuan Zeng? Ini kan pria di berita. Si gigolo itu, dia pakai uang mantan pacarnya untuk beli barang lelang. Tapi kartunya tidak aktif, sampai gagal bayar. Makanya, jangan kawin dengan pria pemakan harta warisan. Nanti, mati pun tidak tahu sebabnya. Katanya mantan pacarnya. Direktur Wen sudah tewas. Mungkin dia dalangnya. Satu kata lagi, kalian kujebloskan ke penjara. Tuan Zeng, Anda baik-baik? Tidak apa. 2 hari lagi, Tuan Zeng. Hari ulang tahunku. Ulang tahunmu? Ayah. Aku baru di Jiangcheng, tak punya teman. Kuharap Tuan Zeng mau datang ke pesta ulang tahunku. Baik, pasti datang. Di pesta nanti, akan kubuat kamu menjadi kekasihku. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nian. Selamat ulang tahun. Terima kasih.
Nian. Kamu kenapa? Pusing. Kepanasan. Bawa dia ke kamar 342. Baik. Nyonya Feng. Halo, Nyonya. Tuan Zeng di hotel kami, sedang mabuk. Mohon datang ke kamar 342 menjemputnya. Baiklah. Aku segera ke sana. Oke. Tenang, aku tidak akan melaporkanmu. Nian. Apa yang kalian lakukan? Jangan rekam. Semuanya berhenti merekam. Saya dengar Nona Feng terus mengejar CEO Zeng. Apakah ini benar, wanita di tempat tidur ini? Ini pasti Nona Feng, ya? Tunangan CEO Zeng masih hilang sampai sekarang, tapi malah berhubungan intim dengan Nona Feng. Apa mau membangun image orang setia? Jelaskan. Saya tak pernah mengkhianati Aji. Saya dihantam obat. Dihantam obat? Jangan-jangan Nona Feng yang kasih obat ke CEO Zeng? Cuma demi bisa bersama CEO Zeng? Cara licik sekali. Feng Nian. Sudah kukatakan pada hatiku hanya untuk Wen Xi. Kenapa kau masih menggangguku? Zheng Xiao, kau tak tahu malu seperti biasa. Cepat bangun. Surah wartawan ini. Pergi dari sini. Kau cuma ingin aku menikahimu kan? Baik, aku akan menikahi. Mulai hari ini. Kau tak pantas dapat cinta. Sekarang seluruh negara tahu. Putri keluarga Feng kusetubuhi. Jika tak mau nikah dengan... Siapa lagi di kalangan elit yang berani menerimamu? Nona Feng, keluarlah. Direktur Zeng sudah bilang, akan menikahimu. Konon di Nancheng, Nona Feng sering goda-goda pria. Dan selingkuh, hidup pribadinya kacau. Semua kalangan atas, Nancheng tahu hal ini. Sudahlah, Nona Feng begini, karena terlalu mencintaiku, jadi begini. Cepatlah bangun. Jangan merajuk. Haruskah aku memintamu? Xian. Suan, kenapa bisa kamu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ada yang pakai HPMU, menelepon aku, bilang kamu mabuk. Suruhku jemput di kamar 342. Begitu masuk, aku langsung dipukul pingsan orang. Zheng Xiao, Wen Yuxuan. Suka hadiah spesial dariku? Nona Wen kedua, kamu dan kakak ipar. Mesum masih berani lihat kakakmu Wen. Jenggen Marika. Sudah main belakangnya, kakak ipar dan adik ipar. Berita besar. Cepat ambil foto. Jangan foto, aku hancurkan kameramu. Direktur Zeng, Nona Wen kedua. Kematian Nona Wen, apa ada hubungannya denganmu? Jangan-jangan dia ketahuan perselingkuhan kalian. Kalian bunuh saksi? Tolong jelaskan. Ini pembunuhan asmara, katanya setelah Pak Wen menikah. Harta keluarga Wen diambil Direktur Zeng semua. Jangan ngomong sembarangan. Aku dan Suan bersih. Kami difitnah orang. Fitnah? Siapa yang memfitnah? Pasti Feng Nian. Dia yang memfitnahku. Siapa yang memanggilku? Kamu tadi kemana? Aku mabuk. Istirahat di kamar sebelah. Kenapa kamu di kamar sebelah? Kok bisa di sana? Aku tidak di kamar sebelah. Masih mau di kamar ini? Nona Wen juga bilang, aku menjebaknya. Aku menjebaknya bagaimana? Mau mengelak lagi? Pasti kamu suruh pelayan. Ambil HP kakak Xiao, telpon aku, bujuk aku ke kamar ini, padahal mau merusak kehormatanku. Nona Wen alih sekali, mengarang cerita. Sayang tidak jadi penulis skenario. Kamu terus-terusan bilang, aku rusak kehormatan. Untuk apa aku lakukan itu? Ada buktinya? Feng Nian.
Aku kira kamu perempuan yang jujur dan baik, ternyata kejam sekali. Hanya karena lelang, Suan-Suan membuatmu marah, jadi kamu pakai aku untuk mencelakai dia. Nona Feng kejam sekali. Hanya karena dipermalukan, langsung merusak kehormatan. Aku Fong Yenyet, perlu melakukan ini untuk balas dendam? Lebih baik Nona Wen, jelaskan dulu. Foto-foto ini apa maksudnya? Bapak Feng, hotel kecil kami ini terpilih oleh grup Feng Sang, dan diakuisisi adalah kehormatan. Bapak Feng, sesuai prediksi Anda, hasil tes DNA Nyonya dan Wen Zi ternyata cocok sempurna. Nyonya kita adalah mantan CEO grup Wen Zi. Fuxing Lia, tak kusangka benar-benar dirimu. Inikah yang Nona Wen sebut sebagai kelakuan bersih? Astaga, Nona Wen kurang ajar, kakak sendiri masih hilang begitu, sudah merayu kakak ipar. Akan kuungkap perbuatan kalian, pasangan ganteng cantik ini. Tidak. Aku tidak. Pergi sana. Menjauh. Cepat ambil foto, ini berita besar, cepat. Jangan foto. Jing Xiao Wen Yishuan, bagaimana hadiah besarku tadi? Ada apa di dalam sana? Pak Direktur, staf bilang, Direktur Zeng sedang menghadiri pesta ulang tahun Nona Feng, dituduh tidak benar, tidur bersama Nona Wen. Akan segera saya urus. Oh ya, Pak Direktur, saat menyelidiki istri Anda, tak sengaja menemukan Zheng Xiao adalah tunangan istri Anda. Ambil video dari wartawan tentang perselingkuhan mereka dan beli semuanya. Tayangkan di seluruh Jiangcheng di layar besar berulang kali. Baik. Anggap saja kejutan untuk ulang tahun istri saya. Pak Direktur sudah menikah? Cincin nikah di tangan saya. Masih belum jelas? Jelas, jelas. Silakan, Pak Direktur. Aneh, siluet orang itu. Kok mirip banget sama Feng Yannya? Katanya yang lewat tadi adalah Pak Feng yang akuisisi hotel kita. Aku juga dengar kabar. Pak Feng ini ganteng dan kaya raya. Aku ingin banget menikahinya. Siapa yang enggak? Kalian bilang yang lewat tadi. Orang itu dipanggil Pak Feng? Iya, Pak Feng dari grup fashion. Lajang kaya raya kayak gini. Bisa jadi dia sudah punya tunangan. Orang biasa kayak kita. Mana mungkin bisa. Ternyata dari grup fashion, sang CEO ITU. Aku juga nggak tahu suami sambilan. Lagi sibuk APA kira-kira ini, setiap hari nggak kelihatan. Pak Feng kena flu ya? Akan kusiapkan obat flu. Nggak usah. Jangan difoto. Nggak nyangka tangan kakek Feng bisa secepat itu. Sepertinya segera melakukan rencana selanjutnya. Hubungan Yan dan Zheng Xiao sudah berapa lama? Menurut investigasi saya, Nyonya dan Zheng Xiao berdua besar di panti asuhan. Teman masa kecil, dari kecil bersama. Zial. Ngapain bahas teman masa kecil? Lebih baik habisi semuanya. Ayo. Teman masa kecil? Sudahlah. Pada akhirnya tetap, CEO Feng yang tiba-tiba muncul. Itu kumen petun anggan. Setahun lebih awal. Pada akhirnya, bukankah CEO Feng akhirnya menikahi Nyonya? Pertunangan. Benar. Tapi petun anggan Zheng Xiao dan Nyonya tidak pernah diumumkan. Omong-omong Pak Presiden, saat menyelidiki identitas Nyonya, saya sengaja ke rumah keluarga Wen, menemukan ini HP Nyonya. Pak Feng sudah pulang? Asisten Xie baru saja telepon bilang Bapak flu. Saya segera siapkan obat. Nian sudah pulang? Nyonya sudah pulang lama. Sedang mandi di kamar. Anda. Bulang. Ibu sedang masak enak? Bukan. Direktur Feng sedang sakit. Kusiapkan jahe rebus untuknya. Feng Yan sakit?
Suaminya buang sakit. Nian-Nian mau jenguk suami. Baik-baik. HP ini benar HP lama. Zheng Xiao Yuan Yuxuan akhirnya bisa membongkar penggelapan aset perusahaan dan upaya pembunuhanku akan kuumumkan ke publik. Bersiaplah. Dia sedang menyelidikiku. Apakah dia sudah tahu identitasku sejak lama? Saillant. Camus me ment pur à bodo. Biarkan aku melihat. Sampai kapan kamu bisa berpura-pura? Diam-diam bantu Wenzi dengan mengirim orang. Menghabisi Zheng Xiao dan Wen Yisuan. Ini perintah Direktur Feng. Halo, Direktur Wen. Aku sudah dapatkan ponsel. Di dalamnya ada Bakti Zheng Xiao dan Wen Yisuan, berkolusi, menggelapkan aset perusahaan, serta semua bukti kejahatan. Plus, bukti upaya pembunuhanku. Bagus. Apakah Ibu ingin membongkar mereka sekarang? Jika kamu jadi Zheng Xiao, apa langkahmu selanjutnya? Saham Wen Group jatuh ke limit daun. Jika aku dia, akan segera adakan konferensi pers klarifikasi untuk meredakan situasi. Benar. Aku akan di depan semua wartawan, Jiang Cheng, membongkar wajah asli mereka. Menghancurkan mereka sampai ke liang kubur. Baik. Aduh, sakit, Kak Xiao. Tuan Zheng, seluruh Jiangcheng sekarang tahu hubungan Anda dengan Nona Wen, dan saham grup Wen sudah mencapai batas bawah jika dana tidak segera disuntikkan. Bukan hanya Wen Group yang akan bangkrut, tetapi semua aset pribadi Anda atas nama Anda juga akan dibekukan. Ini semua salahmu. Kalian wanita hanya merusak rencanaku. Jika bukan karenamu, Feng Nian-Nian sudah lama menjadi milikku. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Siapa sangka, Feng Nian-Nian, wanita cantik itu, ternyata menjebakku. Itu karena kau bodoh. Jelas-jelas dia cemburu padamu yang memiliki aku di hatimu dan ingin menghancurkanku, agar aku benar-benar meninggalkanmu. Tak kusangka Feng Nian-Nian, wanita cantik ini, ternyata mencintaiku. Cinta sampai cemburu gila. Tuan Zheng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Perangkat lunak resmi perusahaan, penuh dengan ulasan buruk. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, adakan konferensi pers. Jangan katakan Siniwa ini adalah aku dijebak. Baik, aku akan segera mengurusnya. Sebaiknya kau berdoa agar semua ini berjalan lancar, agar aku bisa menjadi presiden grup Wen. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke Afrika. Tuan Wen, dugaan Bapak memang tepat. Berdasarkan info dari pembantu keluarga Wen, Zheng Xiao akan mengadakan konferensi pers klarifikasi hari ini. Konferensi pers Zheng Xiao untuk klarifikasi hubungannya dengan Wen Yisuan? Benar. Zheng Xiao Wen Yisuan, malang kalian akan segera tiba. Saillant pu. Suami. Saillant.
Tenang saja. Apapun yang kau lakukan, aku akan selalu mendukung. Akan kubawamu ke puncak. Dengar dari Naniwang. Komeluki hari ini? Aku suka melukis. Tapi kenapa tadi suaramu seperti bicara dengan seseorang? Ada apa? SSSTT. Diam. Aku sedang ngobrol dengan kakak cantik itu. Kasihan. Dia penuh luka berdarah. Dazaranak Kessil Pambon. Aigreko. Kita makan. Hadirin, saya ingin klarifikasi tentang rumor dengan Nona Wen kedua. Beberapa hari terakhir ini, kami berdua difitnah orang. Pelakunya sudah ditemukan. Namanya Jiaming. Dulu menjabat sebagai Direktur Keuangan Grup Wen 2 minggu lalu karena menggelapkan uang. Saya pecat dia. Jadi maksud Bapak Zeng, dia dendam lalu merencanakan menjatuhkan reputasi Bapak? Benar. Di pesta ulang tahun Nona Feng, dia memberi saya obat, memakai ponsel saya untuk mengundang Nona Wen, membawanya ke hotel, lalu pukul sampai pingsan, ditaruh di ranjang saya. Untuk skandal palsu. Ini semua salahmu. Aku di blacklist industri. Kubunuh kau. Lepaskan aku. Kalau memang Bapak Zeng dan Nona Wen difitnah, pelakunya harus dihukum. Orang seperti ini harus dijebloskan ke penjara. Sudah kuduga, cinta Bapak pada CEO Wenzi tak mungkin selingkuh. Lalu foto ciuman, Bapak Zeng dan Nona Wen, yang ditunjukkan Nona Feng, bagaimana penjelasannya? Nona Feng juga jadi korban. Foto itu hasil editan. Pak Zeng, saham grup Wen mulai pulih. Kebetulan hari ini saya ingin umumkan sebuah kabar. Apakah CEO Zeng akan resmi mengambil alih posisi Presiden Direktur Grup Wen? Saya umumkan mulai hari ini. Saya akan menjabat sebagai Apa ini mengerikan Kak Xiao, apakah kakak sudah kembali? Pasti dia sudah pulang. Wenzi sudah meninggal. Kau paham? Sungguh pertunjukan yang sangat dramatis. Kenapa lukisan ini serem sekali? Gadis yang dibunuh di atas itu, wajahnya mirip sekali dengan mantan Presiden Direktur Wen, Wenxi. Nona Feng, jangan asal ngomong. Silakan keluar. Ada APA, apa ada yang salah dengan ucapan saya? Dan pembina, di lukisan itu mirip sekali dengan Xiao Zeng. Berhenti membuat keonaran. Aku tahu kau tidak suka Yijuan dan marah aku tidak mengusirnya. Tapi kau tidak boleh dimanfaatkan orang jahat. Aku yang bikin masalah? Bukan begitu? Kau hanya ingin memonopoli Kak Xiao, mendapatkan cintanya, makanya kau melakukan ulah receh ini. Untuk menarik perhatian Kak Xiao. Benar. Kau memang tipe orang wanita yang menghalalkan segala cara, bahkan mau menghancurkan aku. Persis seperti itu. Tujuan aku memang menghancurkan. Apa lukisan ini ulahmu? Ya, aku yang buat. Apa maksudmu sebenarnya? Mau apa? Direktur Zeng, kau yang pandai ini. Coba tebak, langkah apa berikutnya? Apa yang ingin kau lakukan? Mau apa lagi kau, wanita egois? Sudah jelas tujuannya, kau cuma ingin merebut Kak Xiao dariku. Lupakan saja niatmu. Sekeras apapun usahamu, di hari Kak Xiao, takkan ada tempat untukmu. Sudahlah, cuma itu saja caramu. Tak bisakah lebih kreatif, kau? Nona Feng, aku tahu kau anak angkat Feng. Ini kuma saya saatnya untuk mengukuhkan posisi. Kalau kau bersujud hari ini, minta maaf pada kami. Aku akan maafkan. Kok bisa ya Direktur Zeng segini pedenya? Apa dasarmu mengira aku akan berlutut memohon? Tik-tik pura-pura menolak ya? Nona Feng, kalau kau tahu diri, bisa ku pernikah. Atau kau takkan dapat apa-apa. Direktur Zeng, ayo kita bertaruh. Taruhan apa? Langkah selanjutnya saya akan menghancurkan reputasimu.
Apa yang ingin kau lakukan? Waktunya menarik jaring. Kenapa kau punya telepon ini? Kenapa? Bos Zheng kenal ponsel ini? Sangat familiar? Zheng Xiao, kau menggoda adikku. Bersekongkol menyedot aset perusahaan. Berusaha merebut grup Wen. Aku sudah hubungi polisi. Zheng Xiao, Wen Yishuan. Nasib buruk kalian sudah tiba. Astaga, ternyata benar Zheng Xiao dan Nona Wen kedua yang bunuh Pak Wen. Benar-benar sepasang pria wanita. Tapi Wenzi ini cukup menyedihkan. Tunangan dan adiknya selingkuh berdua. Ini bikin grup perusahaan akan jatuh ke tangan pasangan ini. Ya, benar-benar sepasang. Begitu keluar, aku akan segera mengekspos kejahatan mereka ke publik. Diam Simiwa. Kau ini siapa sebenarnya? Kau ini siapa sebenarnya? Siapa aku ini? Aku Wenji. Xiao Gege adalah kakakku. Kakak sudah pulang. Diam. Apa yang kau takiti? Aku bisa membunuhnya, sekalipun bisa membunuhnya lagi. Kau bukan Wenzi. Aku pernah melihatmu. Kau adalah nyonya besar keluarga Feng. Si cantik sok tahu. Bukti. Aku. Kakakku. Di lengan kanannya, ada tanda lahir bunga prem. Kau tidak punya. Zheng Xiao tidak. Apa kau juga tidak tahu? Aku tidak pernah punya tanda lahir bunga prem. Itu cuma stiker temporer yang kubuat iseng. Wenzi sudah mati. Sekarang kau yang menentukan. Benar. Kami selalu berduka atas kematiannya. Untuk apa kami berbohong tentang hal seperti ini? Kau tiga menyiksa kami seperti ini? Wen Yuxuan, aku kakak kandungmu. Kau malah membantu pria ini melakukan kejahatan? Jemput perempuan gila ini keluar dari sini. Siapa Berani? Siapa Yang Berani? Kenapa dia datang? Ayo semua, lihat ini. Wenzi Apon. Kuma, anak muda Kilyargafang. Cari orang yang wajahnya mirip, persis dengan Wenzi. Untuk rebut grup Wen. Keluarga Fang sudah tidak punya muka lagi. Cari orang gila untuk jadi jenius bisnis gadungan. Wenzi benar-benar konyol. Iya, kakakku sendiri. Masa aku tidak kenal perempuan ini? Sakit jiwa paranoid. Setiap hari berhayal, jadi bos konglomerat, makanya nempel terus. Kak Xiao. Fang Dei Kuzarengkan. Jauhi perempuan ini, nanti suatu hari, dikhianatinnya kau. Perempuan ini. Ko le bit a eu d'Ariku? Ini laporan genetik istri Dan Wenzi. Hasilnya menunjukkan DNA mereka cocok sempurna. Foto bisa dipalsukan, apalagi dokumen. Kecuali kau bisa buka brankas penyimpanan di luar kekuasaan grup Wen. Kenapa takut? Tuan Muda Fang. Lain kali sebelum memalsukan, teliti dulu baik-baik. Hai Simiwa. Usir mereka keluar. Konferensi pers grup Wen. Bukan sembarang orang. Boleh masuk. Kalau kubuka bagaimana? Wenshi, kau datang minta mati? Aku akan kabulkan permintaanmu. Bawa brankas ke sini. Brankasnya di sini. Kalau kau sekarang mengaku palsu, bersujud padaku, dan kakak Xiao, mungkin aku akan memaafkanmu. Kalau aku tidak mengaku? Kau memang keras kepala. Kalau tak bisa buka, bersujud dan minta maaf. Lalu merengkak Kilyar. Jangan sampai nanti aku benar buka, kalian yang masuk penjara. Ini mustahil. Kau barang palsu. 100 kali pun tak bisa buka. Ya, kau memang penipu. Mau buka brankas Wen? Mimpi di siang bolong. Terima konsekuensinya. Seperti kata Tuan Zheng. Sekarang juga kau harus merangkak keluar. Aku sudah suruh Xian ganti brankas ini. Wen-i, hari ini kau harus mati. Aku tahu. Brankas ini memang bermasalah. PAKaksi.
Saya curiga mereka menukar brankas asli dengan palsu. Mau saya selidiki? 3 menit. Bawa brankas asli ke sini. Baik. Palsu. Kalau baju ditunjukkan, brankas aslinya, produk aspal tetap aspal. Cepat berlutut. Kenapa tidak? Rekam dengan kamera, Nyonya keluarga Feng sedang berlutut ini akan viral di internet. Merangkak keluar seperti anjing gila. Besok pasti trending topic. Lutut diam-diam merangkak. Anjing gila? Tunggu dulu. Kau yang akan merangkak seperti anjing. Kakak Feng, wanita kelas kambing, dilempar ke jalan pan. Tak ada yang mau? Urusanku, aku yang selesaikan. Dasar perempuan hila. Berani mukul aku? Ayo, sekarang juga kau akan mati dengan cepat. Brankas asli ada di tanganku. Nyonya. Saya Wenxi, Direktur Grup Wen. Benar atau palsu? Tidak tahu. Tidak mungkin. Master Hill. Nian, aku sudah telepon. Polisi akan segera datang. Rupanya kalian berdua sudah main serong dari dulu. Kau tahu? Dia sudah tidur dengan... Rupanya kau suka sepatu bekas yang kubuang, menganggapnya sebagai harta? Siapa Zheng Xiao dan Wen Yisuan di antara kalian? Kak, aku salah. Kumohon, lepaskan aku. Sejak kau dan Zheng Xiao menabrakku dengan mobil, kakakmu sudah mati. Sudah banyak berbuat jahat. Harus menerima hukuman hukum. Jangan, lepaskan aku. Kenapa kau belum mati? Bajingan sepertimu belum mati. Bagaimana mungkin aku mati? Aku beri 2 pilihan pada masuk penjara atau Wenei, aku tak bisa masuk penjara. Wenei, bukannya kau ingin kunikahi? Aku mau menikahimu. Asal kau bisa maafkan aku. kalau begitu berlutut dan mohon padaku. Akan kupikirkan baik-baik. Aku salah. Maafkan aku, Wenxi. Maafkan aku. Aku sungguh hanya kamu yang kusayang. Kau Beijinggan. Tak layak dapat maaf. Kau mempermainkanku? Wenxi, ku beritahu. Bahkan jika aku mati, akan kubawa kau bersamaku. Wenxi, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kapan kau tahu identitasku? Sejak lama sudah kuduga. Lalu kenapa tak membongkarku? Karena ku ingin kau bebas membalas dendam. Haramai balas dendam sendiri baru puas. Terima kasih. Nyonya sudah kembali. Suamiku di mana? Suami saya ada di rumah. Suamiku ada di kamar lantai atas. Ganti pel yang lebih kecil. Siap. Nyonya Feng sekarang resmi mengambil alih grup Wen. Dan Bapak juga akan saham grup mode. Dialihkan ke beliau. Sepertinya ini tidak perlu. Feng Xi dan Su Fangli mungkin sudah dapat kabar. Nian sudah mematahkan 1 kaki Feng. Mereka pas takkan tinggal diam. PAK Feng. Saham grup Feng saat ini sudah kami akuisisi, hampir tuntas. Bapak ingin percepat? Benar. Aku harus menyelesaikan mereka sebelum menyentuh dirinya. Lalu Bapak masih ingin menyembunyikan ini, status Bapak sebagai Direktur Grup Mode? Belum.
Sebelum semua bahaya terselesaikan. Le Bibec dit à Taktahu. Bapak tak percaya Nyonya? Justru aku terlalu percaya. Jika dia tahu, pasti akan cemas. Bisa jadi, diam-diam bertindak sendiri. Nanti. Dia akan terjerumus dalam intrik keluarga Feng. Saya mengerti posisi Bapak. Saya takkan biarkan Nyonya tahu. Apa yang tak boleh ku ketahui? Apa ini? Ini. Ini surat hutang dari Xiebit. Iya. Itu, adik saya mau kuliah di luar negeri. Saya minjam uang ke Bos Feng. Takut Anda tidak setuju, makanya sembunyi-sembunyi. Ini istri Bos Feng. Saya permisi dulu, tidak mau ganggu kalian. Adiknya? Sebenarnya ada masalah APA? Aku kan... Aku Wenzi, Presiden Grup Wen. Jadi kamu Wenzi, buatku kehilangan satu kaki. Wenzi, kutunggu saat... Kamu jangan buang tenaga percuma. Ada kami bertiga. Bahkan dewa di langit datang, takkan bisa menyelamatkanmu. Bosmu atau bosku, minggir sana. Kalian mau apa? Nona cantik. Sayangnya ada yang bayar untuk nyawamu. Kalau mau melayaniku dengan baik, akan kubuat cepat menghabisimu. Bos, dia cantik sekali. Lebih cantik dari artis-artis itu. Iya. Lihat-lihat, pinggangnya ramping dan halus. Sana, barang bagus. Harus untuk bos dulu. Pergi sana. Tanganku sakit. Lepaskan ikatanku dulu, agar lebih mudah. Bukan? Ini. Kalian bertiga. Takut apa? Padahal, nyonya besar keluarga Feng. Cuma begini? Lepaskan bos kami. Jangan ada yang bergerak. Jangan mendekat. Satu langkah lagi. Ku habisi nyawanya. Rapat hari ini. Kita anti-conduit. Bos, saya mendeteksi lokasi istri Tuan, bukan di Grup Wen, tapi di tengah hutan. Sebuah pabrik terbengkalai. Tidak baik. Dia dalam bahaya. Kumpulkan tim. Kita selamatkan Nian. Siap. Berhenti di sana. Dasar perempuan. Berhenti. Jangan lari. Feng Yan. Maaf aku terlambat. Nyon. Hajar habis-habisan orang-orang ini. Tuan Feng. Selamat, istri Tuan sedang hamil. Ini laporan kehamilan. Dan itu bayi kembar. Dia punya anak, itu anak. Sial. Pak Feng,
Menurut pernyataan para penculik itu, Tuan Feng kedua yang menyuruh. Mereka menargetkan Nyonya. Tujuannya balas dendam pada Nyonya. Patahkan kakinya. Baik. Bagus. Koyang Suru Bununyanyan. Dia yang bikin kakiku patah. Nyawanya jadi gantinya. Seiko. Ada masalah? Kau cari mati. Feng Yan. Kau gila. Aku kan adikmu. Kalau kau berani membunuhku, besok seluruh penduduk Jiangcheng Kan tahu. kau bunuh adikmu sendiri. Takkan ada yang tahu. Grup Fengshang Akan memblokir semua informasi terkait Anda. Grup Fengshang. Kau. Benar, Pak Feng. Kami dari grup Fengshang, pemilik utamanya. Dan kami sudah mengakuisisi 40% saham. Grup Fengshi. Kami sekarang pemegang saham terbesar di perusahaanmu. Feng Xi, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kau bukan lagi keluarga Feng. Hati-hati. Ini semua salahmu. Sekarang jalan saja sudah susah. Salaku. Semua ini salahku. Jangan gerak. Aduh, aku mana berani minta. Presiden grup Fengshang, pijat kakiku. Masih dendam ya? Sikapmu gimana sih? Kamu menyesal? Kalau kau menyesal, aku kasih tahu ya. Cerai terus lari sambil bawa bola. Jangan harap. Seumur hidup, kau jangan mau kabur dariku. Aku maafin. Pijatlah. Semoga semua wanita bisa keluar dari kegelapan sendiri. Temu kehangatan yang menjadi miliknya. Menemani sepanjang hidup.